Hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembacaan Maulid Simtud Durar, maka akan diisi oleh Al-Ustaz Habib Taufik bin Muhammad Barbah untuk membacakan kitab Wasailil Wusul ila Syamailir Rasul. Kepada beliau, fadhal fa'al mashkuran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafdhili wa ihtirami jami'al habaib. نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم برقبة حفظه الله ورعاهم. تفضيل واحترام جميع الأساتذة، جميع المشايخ، جميع العلماء. نخص بالذكر هنا خادم المجلس الشيخ الحاج عبد الرحيم شاذلي حفظهم الله ورعاهم. Para ayahanda, para ibunda, para pelajar, para siswa-siswi Jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Riwayat dari Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال مرض الحسن والحسين فعادهما جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادهما عامة العرب فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك نظرا، فقال علي إن برئ مما بهما صمت لله عز وجل 3 أيام شكرا. وقالت فاطمة كذلك. وقالت جارية يقال لها فضة نويبة إن برأ سيدي صمت لله عز وجل شكرا. فألبس الغلمان العافية وليس عند آل محمد صلى الله عليه وسلم قليل ولا كثير. فانطلق علي إلى شمعون الخيبري فاستقرض منه 3 عصا من شعير فجاء بهما فوضعها. Riwayat berikut riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan asbabun nuzul ayat yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Suatu saat Al-Hasan wal Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditimpa sakit, mengalami suatu sakit yang tidak kunjung sembuh. Maka kakek mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi keduanya, dan begitu pula seluruh sahabat Amatul Arab, semua sahabat mengunjungi kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Abul Hasan,
Maksudnya adalah Imam Ali bin Abi Thalib, "Ya Abul Hasan, seandainya engkau bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala demi kesembuhan mereka berdua." Maka kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib berkata, apabila mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka sudah sembuh, maka saya bernadar, saya akan puasa selama 3 hari sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ibunda dari Al-Hasan dan Al-Husain, juga berkata hal yang sama, bernadar kepada Allah, kalau Al-Hasan dan Al-Husain disembuhkan, maka Fatimah Az-Zahra akan berpuasa selama 3 hari sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelayannya yang bernama Juwairiyah atau Nuwaibah atau Fiddah juga nazar hal yang sama, kalau kedua tuan saya Al-Hasan dan Al-Husain sembuh, maka saya juga nazar, saya akan berpuasa selama 3 hari sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua serumah dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra sampai pelayannya juga ikut berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tidak selang beberapa lama, Al-Hasan dan Al-Husain sembuh dari penyakitnya, sehat walafiat. Tetapi ternyata di rumah tersebut tidak ada sedikit makanan, tidak punya persediaan bahan makanan. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib berinisiatif, beliau meminjam kepada seorang Yahudi yang bernama Syam'un Al-Khaybari, seorang Yahudi yang bernama Syam'un dari Khaybar, meminjam gandum sebanyak 3 sa', kemudian diberikan kepada Fatimah Az-Zahra. Fagamat Fatimah ila sa'in fatahanathu wakhbazathu wa salla Ali ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم مسكين فوقف بالباب فقال السلام عليكم أهل بيت محمد مسكين من أولاد المسلمين أطعموني أطعمكم الله عز وجل على موائد الجنة. فسمعه علي فأمرهم فأعطوه الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم ولم يذوقوا إلا الماء. Maka pada hari pertama Al-Imam Ali bin Abi Thalib berpuasa, Fatimah Az-Zahra juga berpuasa, pelayannya juga berpuasa, kemudian Al-Hasan dan Al-Husain juga ikut berpuasa, sekeluarga berpuasa, nazar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang sudah memberikan segantang gandum kepada Fatimah, maka gandum tersebut diolah, dimasak, dibuat menjadi roti. Dan Al-Imam Ali bin Abi Thalib hari itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib pulang ke rumahnya, duduk bersama keluarganya, bersama Fatimah Az-Zahra, bersama Al-Hasan dan Al-Husain, sudah duduk bersama di hadapan hidangan roti yang dibuat oleh Fatimah Az-Zahra, maka tiba-tiba ada suara yang mengetuk pintu rumah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya ahla baiti Rasulillah, wahai keluarga Rasulillah, saya seorang miskin, anak dari kaum muslimin. Saya orang miskin, anak dari kaum muslimin. At'imuni at'amakumullah min ma'idah fil jannah. Berilah aku makanan, berilah aku hidangan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kalian hidangan dari meja di surga kelak. Ketika sudah akan berbuka puasa,
di depan makanan, Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan keluarganya mendengar ada seseorang yang meminta makanan di depan rumah dan berkata, wahai ahlu bait Rasulillah, wahai ahlu bait Rasulillah, wahai keluarga Rasulullah, berilah saya makan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan makanan kepada kalian dari hidangan di surga. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib memerintahkan keluarganya, memerintahkan mereka semua untuk memberikan makanannya, hidangan buka puasanya untuk orang peminta tersebut. Diberikan seluruh makanan tersebut kepada salah satu anak kaum muslimin yang meminta makanan tadi. Maka pada malam itu mereka semua, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan, Al-Husain dan pelayan mereka malam itu hanya merasakan, hanya berbuka puasa dengan seteguk air. Hanya air yang membasahi kerongkongan dan leher mereka. Hanya itu buka puasa mereka dan sahur mereka. Falamma kana al-yawm ats-tsani qamat Fatimah ila sa'in khabazathu wa shalla Ali ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a at-ta'am bayna yadayhi id atahum yatim fawaqafa bil bab wa qala assalamu alaikum ahla baiti Muhammad yatimun bil bab min auladil muhajirin istashhad walidi at'imuni fa'atahu at-ta'am famakathu yawmain lam yadhuku illa al-ma'. Di hari kedua mereka berpuasa. Sebagaimana biasa Al-Imam Ali keluar dari rumah beliau, pergi menuju Masjid Nabawi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah Az-Zahra seperti biasa mengambil gandum lagi dan membuat roti, membuat makanan. Dan ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah, diletakkan hidangan tersebut di depan Al-Imam Ali bin Abi Thalib bersama keluarganya. Maka terdengar suara kembali, assalamualaikum ya ahla baiti Muhammad, assalamualaikum wahai keluarga Nabi Muhammad. Yatim, ini saya anak yatim dari anak kaum muhajirin. Ayah saya meninggal dunia dalam medan jihad. Saya yatim, at'imuni, saya minta makanan. Maka hari kedua diberikan lagi makanan tersebut bagi anak yatim tersebut. 2 hari mereka berpuasa. Sudah 2 hari tidak merasakan makanan, hanya air yang menjadi santapan mereka. Falamma kana al-yawm ats-tsalits qamat Fatimah ila as-sa' al-baqi fatahanathu wa ikhtabazathu wa shalla Ali ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a at-ta'amu bayna yadayhi idh atahum asir فوقف بالباب وقال السلام عليكم أهل بيت النبوة تأسروننا وتشدوننا ولا تطعموننا أطعموني فإني أسير فأعطوه ومكثوا 3 أيام ولياليها لم يذوقوا إلا الماء فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما بهم من الجوع فأنزل الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى قوله تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أخرجها أبو موسى. Hari ketiga Al-Imam Ali bin Abi Thalib bersama keluarga beliau melaksanakan nazar puasa mereka yang hari yang ketiga. Maka seperti biasa Al-Imam Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid, salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah Az-Zahra mengambil segantang gandum dan membuat makanan lagi. Di hari yang ketiga, ketika makanan sudah dihidangkan, ketika mereka akan berbuka puasa, datang orang yang ketiga, mengetuk pintu mereka dan berkata, assalamu alayka ya ahlu baitin nubuwah, assalamu alayka ya ahla baitin nubuwah. Saya seorang tawanan, engkau menawan kami, engkau menangkap kami, tapi engkau belum memberikan makanan kepada kami. At'imunana, berilah kami makanan. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib
memberikan makanan tersebut kepada tawanan perang tadi. 3 hari berturut-turut mereka berpuasa. 3 hari berturut-turut mereka memberikan makanannya bagi orang-orang yang membutuhkan. 3 hari berturut-turut mereka tidak berbuka puasa kecuali hanya dengan segelas air. Di hari ketiga ini mereka kemudian pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekeluarga, Al-Imam Ali bin Abi Talib, Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan, Al-Husain, ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berangkat menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lemah, dalam keadaan pucat pasi, 3 hari berpuasa, tidak makan apa-apa. Menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menerima mereka, melihat wajah-wajah mereka yang tampak pucat, wajah yang menguning, yang pucat karena tidak makan selama 3 hari. Dan saat itulah Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun dari langit membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ad-Dahr, hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, sampai pada ayat yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Merekalah yufuna bin nadri, merekalah orang-orang yang memenuhi nadarnya. Wa yakhafu yawman kana syarruhu mustatira, dan takut terhadap hari kiamat, syarruhu mustatira, yang kesusahannya, yang kepedihannya akan amat sangat panjang. Wa yut'imuna at-ta'am, dan mereka memberikan makanannya ala hubbihi, dengan penuh sukacita, memberikan makanan buka puasanya dengan penuh sukacita. Wa yutimuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira, bagi orang miskin, bagi anak yatim, dan bagi orang yang sedang dalam asir, orang yang ditawan dalam perang. Inilah kehidupan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sudah banyak yang kita ketahui dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan para sahabat, kehidupan ahlul bait, hidup yang amat sangat sederhana, wara', zuhud, meninggalkan dunia. Tetapi bukan berarti lantas kita sebagai umatnya, bukan berarti lantas kita tidak mau bekerja. Bukan berarti lantas kita tidak mau bekerja, meninggalkan pekerjaan biar seperti Rasulullah kekurangan. Bukan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik, lebih afdal dari mukmin yang lemah. Al-mu'minul ghani khairun minal mu'minin al-faqir. Seorang mukmin yang kaya raya lebih afdal dan lebih baik dari mukmin yang fakir. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah tetap bekerja, tetap berusaha menjadi orang yang kaya, tetap menjadi muslim mukmin yang kuat. Tetapi kekayaan tersebut, tetapi harta tersebut diinfakkan, diberikan, dibelanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik, yang loman, yang dermawan bagi kaum muslimin dan Islam. Karena di antara sahabat juga ada sahabat yang kaya raya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan. Mereka semua adalah sahabat-sahabat yang memiliki harta, tetapi mereka disebut dalam sejarah terkenal bukan karena kekayaannya. Besar nama mereka bukan karena kekayaannya, karena dermawan, karena ilmu, karena ibadah,
karena jihad, bukan karena kekayaan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, marilah kita contoh mereka. Boleh kita kaya raya, tetapi yang membesarkan nama kita bukan harta kita, tetapi akhlak kita, tetapi adab kita, tapi ilmu kita, tetapi ibadah kita. Harta kita tidak lain dan tidak bukan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita terlahir di alam dunia tanpa busana apa-apa, kelak kita akan meninggal dunia hanya diberi kafan yang menutupi tubuh kita. Harta dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Amilatun nasibah, apa yang Anda usahakan, apa yang Anda capekkan selama di dunia. Nasibah, amilatun nasibah, yang Anda kerjakan, beramal untuk dunia, untuk harta, apa hasilnya? Nasibah, akan menjadi pemberat, akan menjadi tanggungan di akhirat kalau tidak betul menggunakannya, kalau tidak amanat menggunakannya, kalau tidak halal caranya. Tasla naran hamiyah, menjerumuskan Anda, menghantarkan Anda ke neraka yang panas. Naran hamiyah tusqa min ainin aniyah, diberi minum, dituangkan dari mulut Anda yang menghancurkan seluruh tubuh Anda dengan air neraka yang panas. Inilah bahaya harta. Harta laksana pisau dengan dua mata. Kalau Anda benar menggunakannya, akan meninggikan derajat Anda di akhirat dan dunia. Tetapi salah menggunakannya, menjerumuskan Anda di dunia dan akhirat. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.